Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, terima kasih atas eh, kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjelaskan terkait dengan materi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, sebelum menjelaskan pada materi eh, latar belakang berdirinya Muhammadiyah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Supandi Abdul Karim Uno dengan NIM 2307044005. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, eh, dari pembahasan materi ini, saya membuka dengan prolog. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Nah, eh, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri lahir pada tahun 1868 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yakni Muhammad Darwisi. Selanjutnya, setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya, pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Dan gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru pada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, kemudian Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, dan Rashid Rida. Selanjutnya terkait dengan embrio kelahiran Muhammadiyah. Nah, embrio kelahiran Muhammadiyah itu sendiri sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya yang merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yakni uh, Budi Harjo dan R. Sosro Sugondo. Selanjutnya, gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Wet School Jetis, di mana Kiai mengajarkan agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak diurus oleh Kiai sendiri, tapi oleh suatu organisasi agar dapat eh, berkesinambungan setelah Kiai wafat atau meninggal dunia. Kemudian dalam catatan Adabi Darban pada penelitiannya tahun 2000, sebagai seorang ahli sejarah dari UGM kelahiran Yogyakarta juga, tepatnya di tempat kelahiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada mulanya eh, Muhammadiyah itu diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang ketip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Yang kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui salat istikharah. Sehingga artinya pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah ini memiliki dimensi spiritualitas yang cukup tinggi, sebagaimana tradisi kiai atau tradisi yang diterapkan atau diimplementasikan dalam dunia pesantren. Nah, kita masuk pada arti dari Muhammadiyah. Secara bahasa atau etimologis, Muhammadiyah itu berasal dari bahasa Arab, yakni Muhammad, yaitu nabi, nama nabi atau rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan yanisbiyah yang artinya menjeniskan atau mensamakan gitu. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
atau pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana semua orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang beragama Islam, maka dia adalah orang Muhammadiyah tanpa dilihat atau dibatasi oleh perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sedangkan secara istilah atau terminologis, Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis itu. Jadi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah yang 1330 Hijriah yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini gerakan ini diberi nama Muhammadiyah dengan masuk untuk bertakfaul atau berpengharapan baik, di mana dapat mencontoh dan menteladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Muhammadiyah itu merasa bangga dan terhormat dengan agama yang dianutnya dan tidak merasa malu pada siapapun. Kemudian dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Masuk pada konsep pembahasan pada pemaparan materi yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi pada konsep pembahasan latar belakang Muhammadiyah itu sendiri ada 3 mapping dalam menjelaskan latar belakang Muhammadiyah ini, yaitu kita berangkat dari faktor objektif, kemudian faktor subjektif, sampai pada sejarah dan latar belakang lahirnya Muhammadiyah itu. Nah, yang pertama yaitu faktor objektif. Dalam faktor objektif itu sendiri, Muhammadiyah itu dilahirkan karena ada beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abduh serta Muhammad Abdul Wahab. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan Kristening politik, yaitu usaha dan misi dan jending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Hal ini bertepatan dengan Indonesia berada pada fase-fase kolonial Belanda di waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga dari penjajahan kolonialis tadi itu menimbulkan sikap acuh, tak acuh, atau apatis, bahkan mencemohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia, dan akibat-akibat kontaminasi budaya Barat yang bersifat negatif lainnya. Lanjut, pada faktor objektif itu sendiri ada beberapa hal lainnya, seperti yang selanjutnya adalah rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaan. Oleh karena di saat itu dominasi terpaan budaya Barat itu semakin masif terjadi di Indonesia, sehingga pengaruh budaya Barat itu sangat kental. Kemudian dengan misinya kolonial untuk bagaimana mengkristenkan umat-umat Islam di Indonesia, sehingga dari segi agama sendiri Islam itu sangat inferior atau terlihat lemah dalam beberapa aspek tadi, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, serta agama itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Selanjutnya, itu tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam paham, sehingga timbulnya bidah, syirik, dan lain hal sebagainya, sebagai bentuk praktik-praktik tradisional yang masih kental di kebudayaan Nusantara itu sendiri. Selanjutnya, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam di waktu itu dalam membela kepentingan Islam.
Sehingga pada waktu itu dalam berbicara tentang integrasi kepentingan Islam itu belum terlalu masif dalam gerakan politis, gitu teman-teman. Yang terakhir, yaitu belum selesai dan sempurna perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Artinya bahwa dari ke-9 wali sebagai apa ya, sentrum sejarah masuknya Islam di Indonesia dari 9 wali itu, yang dimana setelah perjuangan atau masuknya Islam di Indonesia oleh 9 wali tadi, itu kan ada masuknya gerakan kolonial dari Belanda, kemudian Portugis, dan lain sebagainya, sehingga polarisasi agama atau budaya Barat tadi itu bisa jadi melunturkan keislaman yang sudah dibangun saat itu. Selanjutnya mengenai faktor subjektif. Yang pertama, dalam faktor subjektif itu sendiri, itu terkait dengan hasil pendalaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Jadi hal ini itu tidak secara spontanitas begitu teman-teman, namun merupakan hasil pendalaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran untuk melihat kandungan isinya yang kemudian diterapkan dalam sendi-sendi dimensi kehidupan. Yang kedua adalah sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti seperti pendalaman terhadap Al-Quran tadi, itu sesungguhnya dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, yang ketiga dalam faktor subjektif itu adalah sikap seperti yang dilakukan sebelumnya itu apa ya, sikap seperti yang dilakukan sebelumnya itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika menatap surat Ali Imran ayat 104, yang artinya bahwa dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyuruh pada kebajikan, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga dari hasil pendalaman-pendalaman kemudian telah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, merasa bahwa perlu untuk membentuk yang namanya sekelompok umat begitu dalam hal berbicara tentang kebajikan, mencegah hal-hal yang bersifat mungkar, menyuruh atau menyeru hal-hal yang bersifat ma'ruf gitu. Kemudian dengan memahami seruan-seruan yang terkandung pada surah Ali Imran ayat 104 tadi, itu tergerak hatinya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian membangun sebuah perkumpulan atau organisasi atau perserikatan yang teratur rapi. Organisasi atau perserikatan ini yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar di tengah masyarakat Indonesia. Lanjut, masuklah pada sejarah dan latar belakang. Nah, setelah kita berbicara tentang faktor objektif dan subjektif tadi, lahirlah organisasi baru, yaitu organisasi yang dimaksud adalah organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi baru ini itu diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember tahun 1912 Masehi dengan mengirim statuten Muhammadiyah atau dengan kata lain anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Artinya sekitar 2 tahun ya baru disahkan oleh Gubernur Belanda itu. Kemudian dalam statuten atau anggaran dasar Muhammadiyah tadi, apa ya, dalam statuten Muhammadiyah yang pertama itu tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November 1912. Kemudian dari segi waktu juga tidak mencantumkan tanggal Hijriah.
Namun dalam artikel yang pertama tadi, artikel 1, dinyatakan perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Sehingga sejarah Muhammadiyah itu lebih dikenal lahir pada tahun 1912. Namanya Muhammadiyah dan tempat di Yogyakarta. Kemudian sedangkan maksudnya ialah menyebar pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Nusantara dalam residensi Yogyakarta dan ikut memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Jadi pada fase awal berdirinya Muhammadiyah itu dengan beberapa poin tadi dan waktu lahirnya Muhammadiyah yang terkandung dalam statuten atau anggaran dasar. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri yang khas itu memiliki cita-cita membebaskan, ciri-ciri yang khas dari Muhammadiyah itu memiliki cita-cita untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek tauhid atau pembahasan terkait akidah, ibadah, muamalah dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam. Dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dengan membuka ijtihad. Jadi pada dasarnya ciri-ciri khas dari lahirnya gerakan Muhammadiyah ini adalah tadi seperti yang telah dijelaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi terkait dengan latar belakang lahirnya Muhammadiyah di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah literatur atau salah penyampaian, mungkin bisa dikomentari pada kolom komentar YouTube saya. Terima kasih. Mungkin sekian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.